Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu kasih setia Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yesaya 28 ayat yang ke-23 sampai yang ke-29. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku. Perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Setiap harikah orang membajak, mencangkul, dan menyisir tanahnya untuk menabur? Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jamaut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya? Mengenai adat kebiasaan, ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih, tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah, dan jintan putih dengan tongkat. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Saya melihat dan semakin mengenal kepribadian Tuhan yang begitu luar biasa, bukan hanya hikmat-Nya, tapi kasih setia-Nya. Karena kasih setia-Nya, alam semesta Dia ciptakan. Semua ada dan terjadi sebab Tuhan sungguh mengasihi kita. Bumi dan segala isinya itu ada atas rencana Tuhan, bukan hanya untuk memelihara manusia yang sangat Dia kasihi, tapi juga untuk menunjukkan kepribadian dan karakter Tuhan kepada manusia. Dari hasil ciptaan, kita bisa mengenal Sang Penciptanya. Dari hasil buatan tangan seseorang, kita bisa mengenal kedalaman karakter orang tersebut. Karya lukisan yang dibuat oleh Vincent van Gogh itu berbeda dengan hasil karya Leonardo da Vinci. Kita sedikit banyak bisa menyelami karakter sang pelukis dengan memperhatikan hasil lukisannya. Dapatkah manusia belajar mengenali karakter Tuhan dengan melihat hasil buatan tangannya? Daud dapat mengenalinya. Sehingga Daud berkata di Mazmur 19 ayat 2 demikian. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Yesaya juga menyatakan hal itu, bahkan lebih dalam lagi. Cara hidup manusia, cara mereka bercocok tanam, menabur benih, memanen, dan menghasilkan bahan makanan, semuanya diajari oleh Tuhan, seperti seorang bapa mengajari anak-anaknya. Perkataan kitab Yesaya yang barusan kita dengar berkata, "Setiap harikah orang membajak, mencangkul, dan menyisir tanahnya untuk menabur? Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jamaut, dan jelai kehitam-hitaman, dan sekoi di pinggirnya? Mengenai adat kebiasaan, ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya." Bahkan semua kebiasaan itu diajari Tuhan kepada umat-Nya secara terperinci. Tapi semua itu bukan sekedar diajari begitu saja supaya kita mengerti. Namun semua itu diajari supaya kita sampai memahami dan timbulnya pengenalan akan Tuhan, mengenal karakternya.
Hikmat yang Tuhan sampaikan kepada umat-Nya melukiskan banyak perkara, bagaimana Tuhan beracara dengan umat-Nya dan memahami pekerjaan dan isi hati Tuhan. Satu contoh, Yesaya 28 ayat yang ke-28 sampai yang ke-29 mengatakan, "Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudanya, namun orang itu tidak akan menggilingnya sampai hancur. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan." Tuhan mengajari manusia untuk memukul dan menggirik gandum, bukan untuk menghancurkan, tapi memunculkan sesuatu yang lebih berharga dan mulia. Bukankah itu hikmat dan kasih karunia Tuhan? Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku bersyukur untuk semua perkara yang Engkau kerjakan di dalam hidupku. Ajari aku untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi. Amin. Jesus loves you and so do I.